Di sini saya Anita Nurul Azizah, NIM 020319. Langsung saja yaitu profil perusahaan. Nama kelompoknya yaitu Foodies, alamat tempatnya yaitu RT 5 RW 3 Desa Kedung Lor, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bidang usahanya yaitu pengolahan hasil peternakan. Produknya yaitu rolade daging sapi. Lalu selanjutnya profil perusahaannya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan perusahaan makanan frozen food yang mengutamakan kepuasan konsumen melalui kerjasama seluruh komponen dalam perusahaan. Dan misinya yaitu selalu memberikan kualitas yang terbaik agar konsumen merasa puas, menjadikan karyawan sebagai keluarga yang harus ditingkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupannya melalui lingkungan kerja yang damai. Lalu selanjutnya yaitu profil perusahaannya yaitu logo perusahaan. Lingkaran ini bermakna atau berarti melambangkan perusahaan ini tidak memiliki awal atau akhir atau abadi. Lalu tulisan sejuta rasa merupakan slogan dari perusahaan ini yang menunjukkan produknya memiliki berbagai macam rasa yang nantinya akan berinovasi lebih lanjut produknya. Lalu selanjutnya yaitu ada tulisan Foodies yang berarti melambangkan nama perusahaan ini. Dan warna hitam melambangkan memberi kesan klasik, elegan, dan kepuasan untuk konsumen. Dan warna putih memiliki makna kebersihan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Rolade daging sapi merupakan makanan yang dibuat dari daging giling yang diadoni bersama telur, tepung, dan juga bumbu hingga menjadi adonan yang bisa digulung. Badan Ketahanan Pangan BKP Kementerian Pertanian Kementan mencatat konsumsi protein penduduk Indonesia mencapai 62,05 gram per kapita setiap harinya pada tahun 2020. Jumlah tersebut masih di atas standar kecukupan konsumsi protein yang sebesar 57 gram per kapita per hari. Artinya, konsumsi protein masyarakat Indonesia secara umum masih tercukupi setiap harinya. Secara rinci, konsumsi protein nabati penduduk Indonesia mencapai angka 65,7% pada tahun 2020. Sementara itu, konsumsi protein hewaninya penduduk Indonesia mencapai 34,3% pada tahun 2020. Lalu selanjutnya, tujuannya untuk menumbuhkan jiwa wirausahawan dan yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam berwirausaha. Manfaatnya yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membuka peluang untuk mendalami skill yang ada pada setiap pekerja. Dampaknya yaitu memperoleh penghasilan dari usaha yang dibangun dan dikembangkan dan yang kedua yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan khususnya protein hewani. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Aspek pasar di sini yaitu perkembangan pasar. Rolade daging sapi merupakan peluang usaha yang masih sedikit pesaingnya di daerah Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan masyarakat belum banyak mengetahui macam-macam frozen food dan perusahaan sekitar tidak banyak yang mengetahui tentang produk tersebut. Sasaran pasarnya yaitu adalah semua kalangan seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, maupun masyarakat umum. Lalu marketing mix-nya yaitu ada product, price, place, and promotion. Produknya yaitu rolade daging sapi. Price yaitu harga di mana kita menjual 16.000 per kemasan. Satu kemasannya ini di dalamnya berisikan 6 pieces atau 6 buah rolade sapi.
Place yaitu tempat. Tempatnya itu RT 5, RW 3, Desa Kedungwulor, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Place di sini yaitu tempat untuk berproduksi rolada daging sapi. Yang kemudian yaitu promotion. Promotion yaitu melalui penyebaran leaflet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aspek yuridis. Yang pertama yaitu rolada daging sapi ini diproduksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kebersihan dengan memfokuskan pada gizi protein hewaninya. Yang kedua, mendaftarkan produk untuk memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal yang diberikan oleh BPJPHP, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang selanjutnya yaitu aspek teknis, yaitu yang pertama ada keadaan lokasi. Keadaan lokasi ini yaitu perusahaan ini terletak di lingkungan yang strategis, mudah dijangkau oleh transportasi, dan ramai penduduk. Proses produksinya yaitu yang pertama ada perancangan proposal, kedua pengajuan proposal dan pengajuan data, yang ketiga renovasi rumah produksi, yang keempat pembelian bahan dan peralatan, yang kelima produksi, dan yang keenam yaitu pemasaran. Selanjutnya yaitu aspek pengelolaan. Yang pertama yaitu ada Direktur Foodies, yaitu saya sendiri, Anita Nurul Azizah. Lalu di bawah saya ada manajer yaitu Afrian Budiarto, dan sekretaris saya Kansa Arikah, bendahara saya Muhammad Ikhlasun, pemasaran saya yaitu Fajar Firmansyah, produksi saya ada Aulia Putri, dan di bawah ini kita mencakup karyawan-karyawan. Lalu selanjutnya yaitu aspek sosial dan lingkungan. Manfaat usaha bagi masyarakat yaitu membuka lapangan kerja, yang kedua melatih dan mengasah skill yang dimiliki oleh setiap individu, dan yang ketiga memperoleh penghasilan. Dan untuk manfaat usaha bagi lingkungan, yang pertama menjadikan lingkungan sebagai salah satu tempat untuk mencari mata pencaharian. Yang kedua, memanfaatkan lahan dan peluang yang ada sebagai kegiatan untuk berwirausaha. Lalu selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan, yaitu satu produk kaya akan protein hewani, yaitu daging sapi. Yang kedua yaitu bahan baku mudah didapatkan. Dan yang ketiga, kemasan didesain mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama tidak tahan lama, jadi produknya itu tidak bisa bertahan lama. Yang kedua, yaitu belum memiliki mesin cetakan yang modern. Lalu selanjutnya opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu masih sedikit saing di daerah sekitar. Yang kedua, inovasi baru di daerah sekitar dalam bidang usaha frozen food. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, banyak pesaing besar dan terkenal. Yang kedua, harga bahan baku tidak stabil. Lalu selanjutnya masuk ke dalam aspek finansial, di mana yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, di mana untuk usaha rolada daging sapi ini memerlukan biaya tetap yaitu sebesar 10.554. Berikut merupakan tabel yang sudah diperhitungkan oleh Foodies. Aspek finansial yang selanjutnya yaitu penyusutan. Di sini saya menghitung penyusutan pada biaya tetap menggunakan metode saldo menurun ganda, di mana rumusnya yaitu penyusutan sama dengan HB atau harga beli dikali tarif, dan untuk menentukan tarifnya dengan rumus tarif sama dengan 1 per UE atau usia ekonomis pada barang tersebut dikali 2. Nah, untuk usia ekonomisnya bisa dilihat pada tabel. Untuk total biaya penyusutannya yaitu sebesar 4.226.702 perak. Lalu selanjutnya ada biaya variabel.
Untuk memproduksi rolade daging sapi, kita membutuhkan total biaya variabel sebesar 1.654.000. Untuk biaya operasionalnya yaitu menggunakan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu dengan jumlah 12.208.000. Lalu untuk pendapatan per bulan, kita mengasumsikan kita akan menjual produk yaitu rolade daging sapi dengan harga per kemasannya yaitu 16.000, di mana perharinya kita akan menjual 50 pieces atau 50 kemasan perharinya. Dan untuk waktu produksinya dalam per bulan itu kita mengambil 21 hari, di mana pendapatan per bulannya berjumlah 16.800.000. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan per bulan. Keuntungan per bulan yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional, di mana keuntungan per bulan didapatkan yaitu sebesar 4.592.000. Untuk lama balik modalnya itu sendiri yaitu menggunakan rumus biaya tetap dibagi keuntungan modal, di mana lama balik modal yang kita dapatkan yaitu 2,3 bulan. Dan untuk rasio atau RC yaitu menggunakan rumus pemasukan dibagi pengeluaran, yaitu hasilnya 1,4. Karena RC lebih besar daripada 1, maka usaha ini dikatakan layak, yaitu sebesar 1,4. Aspek finansial yang selanjutnya yaitu analisis NPV, B atau B per C, dan IRR usaha pengembangan usaha rolade sapi dalam ribuan atau rupiah, di mana kita mendapatkan indikator yaitu gross BC, net BC, IRR, NPV positif, dan NPV negatif. Untuk gross BC-nya itu mendapatkan hasil satu yang termasuk kriteria layak. Untuk net BC-nya itu kita mendapatkan hasil 2 dan mendapatkan kriteria layak. Dan untuk IRR kita mendapatkan 36,87% yang dimana di atas 12% dan termasuk kriteria layak. Untuk NPV positifnya yaitu menggunakan persenan 12%, yaitu 5.561.866,6,5. Dan NPV untuk negatifnya yaitu 2.488.213,59. Jadi, kesimpulannya yaitu usaha tersebut, usaha rolade sapi, layak dijalankan karena hasil presentasi keuntungannya yaitu lebih besar dari 12%. Sedangkan IRR usaha ini adalah 36,87%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.